Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Indra warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bu Imas? Alhamdulillah baik nih Pak, cuman agak-agak sedikit bingung. Oh, iya. Kalau bagaimana nih perasaan Bu Imas pada hari ini? Ada kebingungan dan Perasaan bagaimana nih? Ambil jalan iya, keluar Cimahi. perasaan saya hari ini cukup baik Pak, cuman agak sedikit bingung nih Pak. Saya punya sedikit permasalahan. Oh iya iya baik-baik Bu Imas. Kalau boleh tahu nih untuk tujuan pembicaraan kali ini, Bu Imas, harapannya apa nih untuk pembicaraan kali ini Bu? Iya Pak, jadi seperti ini, saya itu mendapat permasalahan di kelas terkait murid-murid saya yang tidak fokus ketika pembelajaran nih Pak. Dan saya Ya. berharap pada percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran gitu Pak, mendapatkan solusi supaya murid-murid saya lebih fokus lagi ketika pembelajaran gitu Pak. Soalnya saya bingung Pak, sudah berbagai nasihat, tetap saja anak-anak tidak fokus terhadap pembelajaran yang saya berikan. Itu Pak, mudah-mudahan dengan berbicara dengan Bapak, saya menjadi dapat gambaran dan solusi gitu Pak. Oh iya iya baik-baik Bu Imas. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita kali ini Bu Imas itu merasa kebingungan ya dengan peserta didik Bu Imas yaitu yang kurang fokus dalam pelaksanaan pembelajaran ya Bu ya. Iya betul Pak. Ya. Kalau menurut Bu Imas nih untuk ukuran peserta didik itu fokus dalam pembelajaran itu seperti apa Bu Imas? Menurut saya kalau peserta didik itu fokus ya ketika saya menjelaskan mereka mendengarkan gitu Pak. Terus mereka Ya, tidak ya. Setelah berkeliling-keliling, memasuki mereka kereta, mengerjakan tugas ambil yang saya berikan. jalan Fokusnya Ya, tidak Bu. kemana-mana gitu Pak ketika saya memberikan pembelajaran. Terus juga hasil ulangannya pun harusnya bagus gitu ambil Pak. jalan kelima Itu Cimahi. sebagai tanda bahwa mereka memang memahami pembelajaran saya hari ini. Ya, 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 baik Bu. Jadi untuk Terus sejauh 1 ukuran kilometer. fokus menurut Bu Imas itu yang tadi disampaikan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga hasil-hasil yang diterangkan oleh Bu Imas dalam penilaian itu juga baik ya Bu ya, seperti itu mungkin. Iya, iya betul Pak. Oh iya ya Bu. Nah, kira-kira nih untuk apa ya? Untuk option Ibu nih untuk menghadapi seperti itu atau kekuatan Ibu dalam mengajar itu kira-kira apa nih kekuatan Ibu dalam mengajar? Kekuatan saya dalam mengajar mungkin saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang lain ya Pak ya, yang biasanya saya fokus dengan ceramah, mungkin saya bisa Pak, mungkin ya Pak ya, mungkin saya bisa melakukan metode lain seperti diskusi, terus oh iya ini Pak mungkin ya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi mungkin Pak. Sebab kalau Iya, iya, iya. karena mungkin anak-anak bosen ya dengan pembelajaran saya yang Setelah monoton 400 sehingga mereka meter, tidak fokus terus dengan kanan supaya pembelajaran dan tetap tidak di jalan tol antusias. Paster. Mungkin saya bisa mengganti metodenya mungkin Pak. Iya, 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 baik Bu. Terus kanan supaya tetap di jalan tol Paster. Suaranya terjelas Bu, ke sana Bu. Izin Iya. konfirmasi. Sekarang jelas Pak? Ya oke, siap-siap. Ya, jadi option-option yang Ibu tadi sampaikan itu mungkin, nah untuk kira-kira dari seluruh option itu nih, menurut Bu Imas, apa peluang mana yang akan lebih dapat tercapai untuk meningkatkan fokus peserta didik itu? Menurut saya yang mungkin saya lakukan saat ini adalah mengubah model metode pembelajarannya mungkin ya Pak, dan mengubah Iya, iya. ininya Pak, apa namanya,
medianya mungkin Pak, sehingga Iya, murid-murid iya. itu bisa lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Mungkin itu ya Pak ya, metode Iya. dan medianya mungkin. Iya, iya. Jadi dalam kita kalau menggunakan metode dan media itu peserta didik menjadi lebih fokus dalam dalam pembelajaran mungkin ya Bu ya. Seperti Iya itu Bu. betul Pak. Nah, kira-kira Bu untuk option metode dan media Ibu yang Ibu pilih itu ada hambatannya Bu kira-kira untuk pelaksanaannya nih nanti Ibu? Kalau hambatannya mungkin ada kurang pahamnya saya dalam menentukan metode mungkin Pak. Jadi saya tidak begitu paham dengan berbagai metode yang bervariatif. Itu mungkin Pak yang Iya. menjadi hambatan. Oh, iya, iya, baik-baik. Nah, jadi kurangnya pemahaman dalam metode yang bervariatif, jadi ya Bu ya untuk hambatan dalam melaksanakan metode pembelajaran. Nah, kira-kira untuk solusinya bagaimana Bu nih dalam menghadapi hambatan tersebut? Solusi yang ingin dilakukan oleh Bu Imas? Justru itu Pak, saya bingung. Tapi mungkin ya Pak ya, saya bisa sharing dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Saya bisa berdiskusi dengan mereka, dengan guru yang lebih berpengalaman terkait mereka yang lebih paham tentang metode pembelajaran. Sehingga saya dapat belajar dari mereka metode pembelajaran apa yang tepat untuk pembelajaran materi pembelajaran yang akan saya sampaikan nantinya di kelas. Itu mungkin Pak ya. Iya, iya Bu ya. Ya Bu sangat bagus sekali Bu itu untuk solusinya bisa dicoba dilakukan nih oleh Bu Imas untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam melaksanakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi yang tadi menurut Bu Imas ya Bu. Nah kira-kira Bu untuk waktunya nih mau dilaksanakan kapan Bu? Mungkin secepatnya Pak, minggu-minggu ini mungkin. Atau besok lusa mungkin Pak, karena kalau besok saya harus berkonsultasi dulu, berdiskusi dulu dengan rekan guru terkait metode yang tepat dan nantinya saya akan melaksanakannya besok lusa Pak. Ya ya baik Bu. Lebih cepat lebih baik ya Bu ya untuk Iya betul Pak. pelaksanaannya. Betul Pak, betul sekali Pak. Iya. Iya berarti untuk pelaksanaannya itu beberapa hari ke depan ya Bu ya? Iya. Nah, untuk pelaksanaannya Bu, apakah ada yang terlibat ya Bu untuk pelaksanaan Tentu strategi ada Pak. yang direncanakan oleh Ibu? Ya, tentu ada Pak, rekan guru di sekolah saya ikut terlibat dalam membantu saya Ya. dalam penyusunan rancangan pembelajaran dengan menggunakan metode yang tepat untuk murid-murid saya mungkin Pak. Begitu Pak. Ya, ada lagi kah Bu yang terlibat? Sepertinya sudah ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kalau menurut saya nih dari percakapan ini tuh dari Bu Imas itu mempunyai permasalahan peserta didik yang bukan mempunyai ya, yang kurang fokus nih dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga hasil dari evaluasi pembelajarannya itu menurun ya Bu ya, dan menurut Iya, Ibu juga betul, tadi Pak. mungkin solusinya itu dari metode dan media pembelajaran yang menyebabkan peserta didik Imas itu menjadi tidak fokus nih dalam pembelajaran. Nah, Iya, betul. mungkin dari pembicaraan kita Bu untuk sesi coaching saat ini bisa diakhiri. Nanti untuk hasil akhirnya kita setelah pasca pelaksanaan, pasca observasi nanti kita melaksanakan coaching lagi ya Bu ya, bagaimana nih peningkatan dari peserta didik Ibu nih yang tadi kurang fokus. Iya Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Ya,
Sama-sama, terima kasih kembali Bu Imas. Iya, saya menjadi punya Ya. gambaran nih Pak, Oh, bagaimana dan solusi bagaimana menghadapi murid-murid saya yang kurang fokus ketika pembelajaran. Terima kasih banyak Pak ya. Indra untuk solusi untuk percakapan kita hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Saya izin ya Bu ya. Ya. Ya, assalamualaikum Bu Imas. Tetap semangat ya Bu Imas. Iya Pak Indra, waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selamat sore Pak Indra. Selamat sore Bu Imas. Oke, bagaimana nih kabar Pak Indra hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana nih Bu Imas kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih ya Pak ya, Bapak sudah meluangkan waktu sore ini. Kira-kira Bapak mau ngomongin apa nih pada percakapan kita sore hari ini? Iya, sebelumnya saya juga berterima kasih nih untuk kepada Bu Imas nih udah meluangkan waktu juga nih kepada saya. Saya juga ini ingin dalam percakapan ini tuh saya merasa kebingungan nih Bu. Iya. Dalam menghadapi peserta didik saya ini kan peserta didik saya itu tunarungu 3 orang, semuanya itu laki-laki. Nah, dalam pembelajaran kan tunarungu itu kosakatanya itu sedikit ya Bu, dan juga dalam berkomunikasi, dalam berbicara itu pola kalimatnya itu tidak terstruktur gitu Bu. Nah, jadi saya itu merasa bingung. Jadi bingungnya gimana nih? Maksudnya itu saya sudah mengajarkan kepada murid saya tentang bagaimana nih berkomunikasi menggunakan pola yang benar, subjek, predikat, objek itu dengan baik, tidak terbalik. Nah, jadi saya sudah mengajarkan, akan tetapi nih peserta didik saya dalam dalam kehidupan sehari-harinya gitu Bu, dalam kehidupan sehari-harinya itu sering terbalik gitu, atau objeknya jadi ada 2, jadi kata-katanya itu tidak terstruktur gitu Bu. Jadi saya merasa bingung bagaimana nih, apa yang salah gitu Bu. Oke, kalau saya tangkap di sini Pak Indra ini kesulitan dengan murid-murid Pak Indra yang sering tertukar mungkin Pak Indra ya antara subjek dan objek dalam struktur kalimat, pola kalimat, betul gitu Pak? Iya Bu, benar Bu. Oke. Nah nih Pak Indra nih, karena percakapan kita sore hari ini singkat nih, kira-kira apa nih yang Pak Indra harapkan dari percakapan kita hari ini? Pak Indra berharap dapat apa nih dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan Bu dalam percakapan yang singkat dan padat ini, saya berharap dapat tercerahkan gitu Bu untuk bagaimana nih menangani peserta didik saya agar mampu berkomunikasi dengan menggunakan pola kalimat yang baik. Itu mungkin Bu harapan saya dalam percakapan kali ini. Oke, tadi kan Pak Indra sampaikan bahwa Pak Indra berharap murid-murid Bapak itu dapat berkomunikasi dengan pola kalimat yang baik. Nih menurut Pak Indra nih, murid-murid yang seperti apa nih? Murid-murid ideal yang bagaimana nih idealnya murid-murid Bapak bisa berkomunikasi menggunakan pola yang baik yang seperti apa nih Pak? Kira-kira. Jadi Bapak sudah mengkategorikan murid Bapak ini bisa, itu bagaimana Pak? Ya Bu. Kalau menurut saya nih peserta didik saya yang mampu menggunakan pola kalimat yang baik dalam berkomunikasi itu terstruktur, katanya tidak ada. Jadi contohnya itu seperti saya pergi sawah, nah gitu. Kalau peserta didik itu selalu gitu Bu, kalau misalkan kakak pergi sawah gitu gak ada imbuhan, jadi atau Ujang pergi Bandung hotel, nah atau jadi gitu nih kata-kata yang diungkapkannya juga. Nah kalau keinginan saya itu, tolak ukur sayanya itu peserta didik mampu dalam mengungkapkan atau dalam berkomunikasi itu dapat jelas gitu Bu struktur pola kalimatnya. Lalu lintas semakin Jadi parah, kalau Anda masih berada di rute tercepat.
pergi Secara ke Anda akan Bandung tiba menginap pukul di hotel, jadi 16.57. lebih ini Bu. Lebih Itu terstruktur Bu lagi mungkin mungkin ya Pak ya ya? lebih Lebih betul, jelas lagi maknanya gitu ya Pak ya? ya, Jadi ya Bapak Bu, berharap nih murid-murid Bapak ini lebih terpola, terstruktur dalam pengucapan kalimatnya. Mungkin begitu ya Pak ya? iya Oke Bu, nih benar Pak, Bu. kan itu kondisi ideal nih Pak ya. Kalau Hmm, kita itu kondisi idealnya mungkin yang kita harapkan. Nah, kalau ya. misalnya nih, kalau ada dalam situasi saat ini nih, situasi murid Bapak saat ini, kalau kita tilai dari rentang 1 sampai 10 nih, murid Bapak ini Ya. ada di posisi rentang berapa nih Pak? Murid saya itu sepertinya Mhm, ada di posisi 6 Bu ya, masih oke iya masih banyak yang harus diperbaiki di dalam oke. komunikasinya. Sepertinya ya Bu, poinnya 6 sih masih Oke, kurang. berarti ada di poin 6 nih Pak ya. Tempuh kecepatan 8 menit Kira-kira Iya, dalam setelah jarak percakapan 100 kita hari ini km. Bapak Anda berharap masih berada di rute tingkat tercepat. kedelai berapa nih Pak, murid-murid Bapak ini? kalau saya sih ingin meningkatnya tinggi sih Bu, Oke, sampai tinggi 8 berapa nih mungkin Pak? lah nambah 2 Wah, poin luar atau biasa ya, gitu. Ya, signifikan. Mudah-mudahan ya, ya Pak ya bisa ya, terrealisasi. Nah nih Pak, ya benar Bu. kira-kira nih dari situasi tadi murid Bapak yang seperti itu, kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan nih, kelebihan Bapak nih supaya Bapak itu bisa, menghadapi, mengatasi nih permasalahan tadi murid yang, tidak terstruktur pola kalimatnya. Iya Nah, Bu, dengan ya. seperti apa ya? Tadi kan Bapak, bilang penyebabnya karena mereka tunarungu kan? Berarti Iya maknanya Bu. sendiri, belum paham. Nah, seperti Iya, apa iya nih benar. Bapak mengatasi permasalahan ini? Kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan? Ya. Kalau menurut saya sih Bu ya, jadi emang karena tidak terstruktur, jadi karena tunarungu juga, penguasaan tadi menurut saya kosakata bahasanya itu sedikit, jadi tidak mengerti apa Iya, makna dari kata yang diungkapkan. Kalau menurut saya sih dalam pembelajaran atau dalam kehidupan sehari-hari pun gitu Bu, dapat diterapkan metode metode manual reflektif atau MMR Bu ya, kalau oh, menurut saya. Jadi metode manual reflektif ya, Pak? ya Itu metode metode MMR. metode apa tuh, Pak? Jadi lebih ke secara refleks gitu Bu, secara refleks kita memperbaiki apa yang peserta didik ungkapkan atau yang diisyaratkan. Contoh, kalau peserta didik dalam pembelajaran kita memberikan pertanyaan pemantik, peserta didik menjawab, katanya itu kurang tepat gitu, kurang struktur. Oke oke, ya. Nah, atau tidak tahu nih kata ini apa gitu. Nah, kita langsung memperbaiki gitu secara refleks, secara ini gitu Bu. Dalam kehidupan sehari-hari pun seperti itu. Atau dalam kegiatan sehari-hari juga, kalau pelaksanaan studi tour atau ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang mungkin juga itu peserta didik belum tahu gitu ya Bu, apa nama-nama dari, kalau misalkan kita pergi ke Bandung melihat Mhm mhm. trotoar gitu belum tahu. Iya. Kalau saya itu perkiraan peserta didik nggak tahu nih trotoar itu apa, misalkan trotoar itu apa, Mhm. nama-nama yang ada di jalan-jalan di kota itu menurut saya tidak tahu. Jadi Mhm. secara refleks itu kita memberikan pemahaman, memberikan juga arti dari kata-kata ya dan nama-nama benda yang ada di sekitar gitu. Oke, wah luar biasa sekali ya, Pak. Berarti kalau saya lihat di sini nih, Pak, itu lebih ke kontekstual ya, Pak, ya? Ya, ya, Kontekstual learning ya, Pak, ya? Jadi pembelajaran secara langsung, dihadapi oleh ya, murid ya, Pak, ya? ya, Oke, wah ya. luar biasa sekali, idenya nih, Pak, nih. Kira-kira ada yang lain nggak, Pak, selain tadi Bapak, menerapkan metode MMR tadi? Ada yang lain nggak, Pak, nih? Kalau menurut saya sih Bu, Mhm. eh, dalam metode MMR itu sudah mencakup dalam penguasaan kosakata dan juga untuk membenarkan pola kalimat yang baik gitu Bu. Kalau menurut saya sih Oke oke. udah cukup gitu. Berarti udah di tingkat Untuk sempurna ya, ya, Pak, ya, metode itu? ya metode untuk Oke oke ya oke untuk oke, luar kemampuan biasa. berkomunikasi. Oke, kira-kira nih Pak, dalam penerapannya nanti nih, ada nggak sih yang bisa bantu Bapak, supaya apa yang Bapak rencanakan ini bisa berjalan gitu, Pak? Ada Oh nggak, Pak? iya, iya Bu, benar sekali nih dalam pelaksanaan
metode ini tuh sepertinya yang harus lebih berperan itu orang tua kalau sepertinya, karena Oke, waktu orang dengan tua guru ya kan Pak ya, hanya betul sedikit betul. ya Bu ya, hanya Mhm. sedikit. Orang tua ini harus berkolaborasi mungkinnya dengan orang tua, dan Oke. juga berkolaborasi juga dengan Mhm. pendidik yang ada di sekolah agar Mhm. kemampuan atau kosakata yang dipahami, memperbaiki pola kalimat yang benar itu bukan hanya dari saya saja gitu yang mengajar, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun ketika berada di sekolah, kalau pesta didik itu ada kesalahan dalam mengucapkan isyarat atau pola kalimat itu langsung dibenarkan oleh guru yang lain gitu. Oke. Jadi, perlu bantuan dari berbagai stakeholder gitu ya, Pak, ya? Iya iya Dari Bu. orang tua juga, dari rekan guru juga gitu ya, Pak, ya? Ya. Oke, luar biasa sekali nih, Pak, apa yang menjadi rencana Bapak nih. Aduh, tapi sayang sekali ya, Pak, ya, waktu kita ini kayaknya sudah hampir habis nih, Pak, ya. Ya padahal masih masih asik ya Bu ya Oke, ngobrol nih baik sama Bu Bapak, Imas. dari percakapan kita nih sampai sini nih, Ya, percakapan kita sampai kini, kira-kira apa yang udah Bapak dapat nih dari percakapan kita hari ini? dalam percakapan kita kali ini saya sangat berterima kasih Bu Imas. Mhm, Jadi hal-hal yang tidak sebelumnya saya tidak terpikirkan nih jadi oke oke, terpikirkan gitu Bu, seperti heeh, tadi juga berkolaborasi. Oh iya ya kita harus berkolaborasi gitu. Tadinya saya mhm ini pertama mhm, dari saya, tapi setelah ada pertanyaan-pertanyaan, oh iya jadi lebih baiknya itu orang tua yang lebih ininya mmm, gitu. betul Jadi betul, Pak. lebih banyak tercerahkan gitu Bu dari kebingungan-kebingungan saya pada saat ini dalam melaksanakan pembelajaran, terutama ya dalam permasalahan yang tadi saya paparkan gitu Bu. Oke, luar biasa nih Pak Indra. Kira-kira kapan tuh Bapak mau merealisasikan rencana Bapak ini? Kalau rencana saya sih dimulai mungkin mohon maaf, mungkin untuk kolaborasi saya mulai besok ya dengan obrolan-obrolan secara Mhm biasa gitu Bu, tidak formal mhm kepada guru-guru dan juga mhm. kepada orang tua. Saya juga ingin dimulai dari besok menghubungi kepada setiap orang tua peserta didik untuk bagaimana nih cara meningkatkan pengetahuan kosakata peserta didik dengan metode MMR. Jadi kesimpulannya itu dari besok saya akan mulai melaksanakan dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang akan membantu tujuan pelaksanaan apa yang tadi saya sebutkan itu Bu. Oke, wah luar biasa ini ya Pak ya, rencana-rencana Bapak semoga dapat terrealisasikan. Eee, Perbincangan kita cukup sampai di sini ya Pak ya. Saya tidak Ya, sabar ya, nih nanti kita, berbincang-bincang lagi ya Pak ya di lain kesempatan. Saya penasaran nih, pengen berbincang-bincang lagi seperti apa sih nanti, yang sudah Bapak rencanakan itu sudah terrealisasikan apa belum dan dampaknya itu seperti apa. Luar biasa Bapak, ya. terima kasih untuk, waktunya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kembali Bu Imas.